Oi goblok, ayolah ngobrol. Tapi sebelum lanjut, tolong dislike, share ke teman-teman kalian dan suruh mereka report aja nih akun. Halo semua, perkenalkan nama saya Radia Mukti. Nama kalian siapa? Hah? Bangsa? Oke saat ya, saya ingin bicara tentang keadilan gitu. Mungkin kita semua pernah gitu merasa tidak adil ya, apalagi kita ada di Indonesia gitu. Keadilan ini mungkin sesuatu yang sangat jarang kita temui di Indonesia ya. Kenapa jarang? Mungkin salah satu alasannya karena kita tidak diajarin di sekolah ataupun di universitas tentang keadilan gitu. Nah, kali ini saya ingin bawakan satu pemikiran tentang keadilan yang berasal dari filosof politik asal Amerika. Nama beliau itu John Rawls. Kayak sedikit cerita tentang John Rawls. Nah, John Rawls ini punya banyak trauma dalam hidupnya gitu. Dan diantara trauma-trauma itu merupakan trauma ketidakadilan. Ini yang membuat dia menggagas teori tentang keadilan yang kemudian orang-orang menyebut teorinya sebagai puncak dari teori keadilan. Kenapa bisa teorinya dia disebut puncak? Karena dia mengkritik teori-teori keadilan terdahulu gitu. Kemudian disempurnakan olehnya sehingga melahirkan theory of justice versinya dia sendiri. Oke, langsung aja nggak usah banyak bacot. Kita mulai dengan quotes dari John Rawls yang pertama. Justice is the first virtue of social institution, as truth is the system of thought. A theory, however elegant and economical, must be rejected or revised if it is untrue. Likewise, laws and institutions, no matter how efficient and well arranged, must be reformed or abolished if they are unjust. Anjas, bukan anjas yang anjas ya, tapi anjas. Oke, sorry ya bahasa Inggrisnya jelek. Tapi maksudnya John Rawls itu mau bilang gini, keadilan itu adalah kebajikan pertama dari institusi sosial. Sebagaimana kebenaran juga merupakan kebajikan pertama dari pemikiran gitu. Jadi secara individu, hal paling penting dalam diri kita sebagaimana manusia adalah kebenaran. Karena kita adalah makhluk yang berpikir gitu. Dan berpikir itu merupakan jalan menuju kebenaran. Nah, posisinya kebenaran dalam hidup kita itu sama dengan posisinya keadilan dalam kehidupan sosial. Jadi analoginya begitu. Itulah pentingnya keadilan. Oke, mungkin masih belum jelas ya. Kita lanjut dulu. Katanya John Rawls lagi, suatu teori betapapun kerennya harus ditolak atau direvisi kalau teori itu tidak benar gitu. Kan teori itu hasil dari pemikiran gitu. Kalau teorinya salah ya untuk apa gitu kan, nggak ada nilainya. Nah, sama kayak hukum, sama kayak aturan sosial gitu. Seefisien apapun, setertib apapun pelaksanaan dan penegakan hukumnya, kalau itu tidak adil, maka harus direformasi atau dihancurkan, katanya John Rawls. Jadi kalau ada struktur sosial yang tidak adil, itu sama dengan mikir tapi salah gitu. Itulah ya. Kalau masih ada yang belum ngerti ya bodo amat lah anjing. Kita lanjut. Nah, dalam konteks ini, hidup itu kan isinya ada dua gitu. Hidup yang sendirian dan hidup yang bareng-bareng gitu. Kalau hidup kita yang sendirian itu bekalnya adalah pemikiran. Dan kalau hidup kita yang bareng-bareng atau kehidupan sosial itu bekalnya adalah aturan sosial gitu. Pemikiran itu menuntut kebenaran, sementara aturan sosial itu menuntut keadilan. Jadi menurut dia hidup itu harus adil gitu. Kalau tidak adil ya sama aja kita mikir tapi salah gitu kan. Nah, kemudian karena hidup itu harus adil, maka harus dirumuskan nih bagaimana caranya supaya hidup kita itu adil gitu. Nah, supaya nanti mencapai keadilan, John Rawls tuh pakai 4 dasar teori hasil belajarnya dia gitu. Kemudian dijadikan fondasi pemikirannya dia. Nah, yang pertama dia pakai liberalisme atau kebebasan manusia. Jadi manusia itu kan yang paling basic dalam hidupnya adalah kebebasan gitu. Saya, kamu, dia bebas milih gaya hidup kita masing-masing gitu. Hidup ini kan hasil dari keputusan kita gitu dalam menentukan jalan hidup kita.
Nah, jadi teori pertama yang dipakai John Rawls supaya nanti keadilan itu bisa jalan, syaratnya harus diakui dulu bahwa manusia itu bebas. Karena sebenarnya perilaku itu tidak bernilai moral kalau itu dilakukan secara terpaksa atau terancam gitu. Contohnya misal kita dibegal gitu kan. Nah, mau tidak mau gitu kan kita harus melakukan perlawanan gitu. Sehingga begal itu meninggal, mati karena kita itu. Nah, kita memang pembunuh gitu, tapi kita bukan penjahat gitu. Karena kita melakukannya secara terpaksa gitu, atau tertekan atau terancam gitu. Karena kita nggak berniat untuk membunuh, sehingga kita tidak dapat dikatakan tidak bermoral karena membunuh gitu. Meskipun kita seorang pembunuh, dalam hukum itu kalian nggak kena pidana lah. Nah, teori kedua yang dipakai John Rawls adalah teori kontrak sosial. Ini lanjutan dari yang pertama gitu. Kita memang bebas gitu kan di pertama tadi, liberalisme, dan semua orang punya kepentingan dan kehendaknya masing-masing. Tapi kalau kebebasan ini tidak diatur, kita pasti tabrakan kepentingan. Nah, untuk tidak tabrakan, maka kehidupan sosial itu harus ditata dengan kontrak sosial gitu. Apa sih kontrak sosial gitu kan pertanyaannya. Jadi gini, hakikatnya hukum dalam konteks negara demokrasi adalah kesepakatan gitu. Jadi di negara demokrasi itu hukum itu sebenarnya cuma kesepakatan gitu. Hukum itu bukan soal ini benar atau salah, tapi inilah yang berlaku, yang kita hormati sebagai kesepakatan bersama gitu. Meski saya tahu kita memang tidak pernah menyepakati hukum-hukum yang berlaku gitu kan, tapi kesepakatan itu dilakukan oleh wakil-wakil kita itu. Mungkin wakil-wakil kita kadang dalam proses penyepakatannya kadang korup gitu. Jadi keadilan itu adanya di dunia sosial, dan dunia sosial itu sifatnya kontrak atau kesepakatan bersama. Teori kedua ini juga nanti dijadiin fondasi berpikir untuk mencapai keadilan versinya John Rawls gitu. Nah, teori ketiga yang dijadikan fondasi berpikir oleh John Rawls adalah teori utilitarianisme. Utilitarian ini sebenarnya dikritik oleh John Rawls, cuman tidak diruntuhkan gitu. Apa sih utilitarianisme itu? Utilitarian ini adalah kebahagiaan paling besar untuk sebagian paling besar orang. Itulah pengertian singkatnya gitu. Misalnya saya waktu kuliah nih kan, dulu pernah kuliah ketemu dosen waktu masih di TPB. Nah, dosen ini tiba-tiba bilang saya nggak bisa kuliah hari ini selamanya gitu. Maksudnya sepanjang hari Rabu kalau nggak salah. Nggak bisa dia mengisi kuliah di hari Rabu, harus ganti jadwal gitu kita semua. Sementara seisi kelas itu mahasiswa-mahasiswa itu jadwalnya beda-beda gitu. Dosen ini maunya hari Kamis. Nah, hari Kamis itu lebih banyak yang bisa daripada tidak bisa gitu. Dari 40 siswa mungkin 10 mungkin yang tidak bisa hari Kamis. Terus katanya dosen saya ini, ya udahlah, enggak apa-apa, kita selamatkan yang 30 ini aja dulu. Nah, dalam utilitarianisme mementingkan yang lebih banyak orang ini disebut keadilan gitu. Tapi ini dikritik oleh John Rawls. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika maunya mayoritas adalah A, maka sudah adil jika A yang dilakukan gitu. Menurut teori ini, hukum itu adil kalau membela kepentingan sekelompok orang yang paling banyak. Sebenarnya katanya John Rawls ini sih rasional gitu. Tapi katanya John Rawls, kalau keadilan itu semacam ini, nanti pasti ada yang dikorbankan. Dan kalau ada yang dikorbankan, berarti nggak adil gitu. Bagi John Rawls nggak boleh ada struktur sosial yang secara sengaja mengorbankan orang lain gitu. Meskipun itu mayoritas, baginya semua level kehidupan harus menikmati struktur keadilan yang sama. Mayoritas, minoritas, jelek, ganteng, cakep, dan lain-lain seperti itu. Kemudian teori keempat yang dipakai John Rawls adalah teori intuisionisme, atau orang-orang sering menyebutnya dengan sense of justice, rasa keadilan. Bagi teori intuisionisme, adil atau tidak adil itu hubungannya dengan rasa dan gak bisa dibandingkan orang per orang. Misalnya ada orang ditindas, tapi dia biasa aja dan tidak merasa sakit hati atau apapun lah, berarti itu adil.
Kita nggak bisa bilang jangan mau dong ditindas, kok dia seenaknya sih sama kamu, bla 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 bla. Tapi adil atau tidak adil itu kan tergantung siapa yang merasakan gitu. Nanti inilah yang melahirkan bahwa keadilan itu sifatnya subjektif. Kalau menurutku adil, menurutmu belum tentu adil. Inilah perbedaan keadilan. Nah, kita lanjut. Nanti teorinya John Rawls itu adalah mix dari keempat teori-teori tadi, yaitu liberalisme, utilitarian, kontrak sosial, dan intuisionisme. Nah, John Rawls menyebutnya dengan istilah reflective equilibrium. Apa sih reflective equilibrium itu? Reflective equilibrium itu adalah perpaduan antara aspek rasio dan intuisi. Nah, rasio itu maksudnya rasional ya, hukumnya bilang A maka dilaksanakan A gitu. Kalau intuisi itu berkenaan dengan rasa keadilan atau sense of justice gitu. Nah, bahasanya kalau di hukum aspek kepastian hukum dan keadilan. Ya, yang anak hukum mungkin kita pernah diajarkan di kampus bahwa tujuan hukum itu menurut Gustav Radbruch ada 3 ya kalau nggak salah ya. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, teorinya John Rawls itu perpaduan antara kepastian hukum dan keadilan. Contohnya begini. Kalau maling itu contohnya, andai kata maling dihukum 7 tahun. Kemudian ada nenek-nenek mencuri sepotong roti di Indomaret lah, taruhlah toko besar. Kemudian dihukum 7 tahun gitu. Nah, kalau kita pakai sense of justice, nanti kita jadi mikir gitu. Masa si nenek-nenek sudah tidak punya keluarga, tua, mau makan aja harus mencuri gitu. Kemudian dihukum 7 tahun, apa tidak kasihan gitu. Jadi kesimpulannya, kepastian hukum harus tetap ditegakkan. Tapi harus peduli juga dengan intuisi atau sense of justice tadi. Sekarang kalau ngomong keadilan, menurut John Rawls jangan dibahas kasus per kasus. Cara paling gampang untuk mendapatkan keadilan adalah garaplah struktur sosialnya, dari struktur hukum, struktur ekonomi, struktur politik. Buatlah seadil mungkin, katanya John Rawls. Nah, cara bikin struktur yang adil itu gimana? Katanya John Rawls, pertimbangan utamanya adalah hak, bukan manfaat. Kalau utilitarian tadi kan, kemanfaatan yang dipertimbangkan. Kemanfaatan terbanyak itulah keadilan. Tapi katanya John Rawls, yang benar adalah hak. Nah, kalau kita pakai contoh utilitarian tadi, ke-40 mahasiswa itu berhak untuk mendapatkan ilmu. Nah, 30-nya nggak apa-apa kuliah hari Kamis, tapi 10 yang lain mungkin bisa diganti hari Sabtu misalnya gitu. Jadi kalau berangkatnya dari hak, hasilnya pasti adil. Menurut John Rawls, syaratnya adil adalah jangan sampai ada hak yang dilanggar. Nah, saya setuju dengan John Rawls, tapi saya ingin menambahkan ada lagi syarat keadilan. Ini saya dapat waktu saya KKN. Distribusi kewajiban yang pas juga merupakan syarat keadilan. Misal, kita kan KKN itu kerja kelompok. Nah, kalau ada satu yang kerjanya berat, yang lain juga harus kerjanya berat. Kalau yang satu kerjanya berat, yang ini ringan, itu bisa memicu ketidakadilan gitu. Jadi harus distribusi kewajiban yang dapat diukur oleh akal gitu. Dan ini ada kaitannya juga dengan hak gitu. Distribusi kewajiban boleh beda, tapi distribusi haknya juga harus dibedakan. Misal gini, satpam dan manajer. Nah, manajer dan satpam kan kerjaannya beda, tingkat kerumitannya beda. Jadi distribusi haknya nanti dibedakan. Misal gajinya satpam lebih rendah ketimbang manajer, seperti itulah. Oke, mungkin sampai situ dulu teori keadilan dari John Rawls. Sebenarnya sih masih banyak lanjutan teori-teorinya dia, cuman
aja, dan kapan-kapan mungkin part 2 atau kalian cari sendiri lah. Nah, terakhir saya ngomong kasar tadi bukan bermaksud menghina kalian atau ingin marah. Konotasi ngomong kasar juga bisa dalam rangka keakraban, sehingga tidak selalu negatif ya. Tapi kalau teman-teman ada yang tersinggung, ya bodo amat. Dan saya juga sadar kualitas penyampaian video dan juga audio masih amatir. So, tulis kolom komentar kan. Tulis komentar negatif kalian di bawah dan sertakan alamat kalian ya, biar kita gelut. Thanks for watching, motherfucker.